Oke, lantas cerita anime berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 706. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Cindy diperlihatkan bahwasanya Lydian kali ini mengantar Lusu bersama dengan teman-temannya untuk mengunjungi rumah yang dulu sempat ia kemudian datang ke sana untuk mencuri labu milik Lusu. Dan kali ini dia bertemu dengan Raja Surgawi yang ingin tahu informasi tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, nampak di sini Lydian pun bersiap untuk memasuki ruangan atau memasuki rumah yang ada di depannya. Kini nampaknya rumah tua itu tidak berpenghuni. Kota tua dari Los Angeles, ada rumah yang kemudian sangat besar. Di situ dipenuhi dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Debunya kemudian terlalu banyak dan kali ini mereka semua mengetahui tidak ada yang kemudian mengurus gedung tersebut. Lusu bersama dengan tim yang lain bersiap untuk memasuki ruangannya dan kali ini dia akan masuk ke lantai keempat di mana Lydian pernah mencuri labu itu di dalam rumah tersebut. Tak lama setelah itu namanya disuk gesang dan orang-orang bersiap untuk memasuki rumah tersebut. Tampaknya di sini Lusu pun bersiap untuk menghubungi seseorang dan ingin tahu orang mana yang kemudian pernah tinggal di tempat tersebut dan kali ini dia pernah. Tak lama setelah ngobrol bersama, sepertinya tidak ada yang tinggal di sini. Ucap seseorang di sana mengatakan itu kepada yang lain. Nampaknya di sini tidak ada lagi orang yang kemudian tinggal. Lorong luar angkasa telah dibuka dan pertempuran telah orang kemudian meninggalkan tempat tersebut dan mencari pengungsian. Ada dari mereka yang kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk menjauhi pertempuran. Ke sana ada yang kemudian membeli rumah, ada juga yang kemudian tinggal di rumah subsidi yang dibuat. Setelah mengatakan hal tersebut, tampaknya di sini semua orang pun bersiap untuk melanjutkan misinya kali ini mendapatkan informasi terkait dengan identitas Lusu yang sebenarnya. Tapi Lusu pun bisa untuk menutup itu semua dan orang hanya mengikuti arahan dari Lusu. Tak lama setelah itu Cheng Xuan kemudian berkata kepada Lusu, saat saluran luar angkasa dibuka terakhir kali, penduduk di sini pergi. Lagi pula tidak ada yang tahu kapan Los Angeles akan menjadi medan peperangan. Ucap dari Cheng Xuan menjelaskan itu kepada Lusu. Nampaknya orang tersebut kemudian diusingkan ke tempat lain dan di sini Cheng Xuan kemudian menjelaskan itu kepada teman-teman yang lain. Lusu kemudian hanya memperhatikan dan bersiap untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun kemudian berjalan menuju ke rumah tersebut dan berkata kepada seseorang yang ada di sana, Shin-Oh jelaskan situasinya dan minta dia untuk memeriksa apa yang dimiliki kepala rumah sebelumnya. Ucap Lusu mengatakan itu. Lusu pun bersiap untuk mencari informasinya sendiri bersama dengan timnya untuk masuk ke rumah tersebut. Bersama dengan Xiaoyu dan juga jaringan surgawi yang lain, nampaknya Lusu pun bergegas untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Cheng Xuan kemudian menghubungi Song Yutang untuk mencari tahu di mana alamat orang yang kemudian pernah tinggal di sini. Selang beberapa saat kemudian di sini, Cheng Qi pun berkata kepada Lusu, saudara Lusu, akankah kita tetap pergi dan menonton ruangan tersebut? Ucap dari Cheng Qi mengatakan hal tersebut. Nampak di sini Lusu kemudian berjalan terus dan tidak mengabaikan perkataan Cheng Qi. Lebih tepatnya memberi kode bahwasanya Lusu akan masuk dalam sana. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lusu kemudian berkata kepada Cheng Qi, oke, ayo kita masuk. Ucapnya mengatakan itu dan dia berjalan masuk untuk memasuki ruangan itu. Disusul oleh Xiaoyu. Di sini Xiaoyu kemudian mengajak orang-orang yang ada di belakang. Semuanya, ayo pergi. Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu kepada orang-orang. Nampaknya misi kali ini adalah mencari informasi secara detail terkait apa yang dipikirkan oleh Lusu. Meskipun Lusu sudah menjelaskan secara langsung, di sini nampaknya Lydian memahami siapa yang kemudian ingin tahu informasi hal tersebut dan siapa sebenarnya Lusu itu. Setelah masuk di gang pertama, nampaknya di sini ada gembok yang kemudian menancap di pintu tersebut. Gembok itu sepertinya sudah rapuh, bahkan peringkat praktisi ke-6 pun mampu untuk menghancurkan gembok tersebut.
Lidian kemudian menunjuk bahwasanya ini terkunci. Jika tidak memakai kunci, maka itu mungkin akan kesulitan untuk mencarinya atau mencari informasi yang ada di dalam. Lantas Lidian pun berkata kepada Luso, "Tunggu, tidak ada cara untuk masuk tanpa kunci." Ucap Lidian mengatakan hal tersebut kepada Luso. Nampaknya Luso tak memperhatikan hal tersebut. Meskipun di sini hanya seorang praktisi peringkat 6 itu mungkin akan hancur seketika, apalagi oleh kekuatan Luso. Pasti ini sangat mudah. Luso bersiap untuk masuk dan kali ini dia kemudian menuju ke pintu tersebut. Diikuti oleh orang-orang yang lain yang kemudian berjalan masuk ke arah tersebut. Tak lama setelah itu, sekali sentuh saja di sini Lidian kemudian dikagetkan oleh kekuatan Luso. Bahkan kekuatan Luso pun tak bisa dibendung lagi. Dengan sekali sentuh di sini gembok yang menancap di pintu tersebut kemudian mampu dihancurkan dengan seketika. Sontak membuat Lidian pun tercengang, bagaimana mungkin ini bisa terjadi tanpa kunci. Luso pun akan memaksanya. Meskipun begitu, Lidian memahami bahwasanya Luso ini sangatlah kuat. Bahkan untuk kunci yang seperti itu tidak cukup untuk menghalangi kekuatan Luso. Bahkan sekali sentuh di sini sudah hancur dan peok begitu saja. Pada waktu itu, di sini nampaknya semua orang akan masuk ke dalam rumah tersebut meski tidak memiliki kunci, atau mereka bisa akan terbang secara bebas karena mereka semua peringkat pertama, lebih tepatnya kecuali Lidian. Tak lama setelah itu di sini Luso kemudian membuka pintunya. Nampak asap kemudian keluar, lebih tepatnya debu menempel di arah sana dan banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Bahkan nampak di sini rumah itu tidak berpenghuni sama sekali. Bahkan kotoran-kotoran kemudian banyak sekali yang tidak pernah disapu. Dinding-dinding kemudian retak dan banyak sekali kaca-kaca yang pecah. Bahkan semua berserakan, kipas angin, almari, kemudian kulkas dan semuanya kemudian berserakan, cukup mengejutkan bagi orang-orang itu. Luso kemudian masuk ke dalam sana dan tidak ada yang kemudian memberikan tanda apapun dan bisa dimanfaatkan oleh Luso. Luso mengetahui bahwasanya banyak sekali perabotan yang telah ditinggalkan, kusam, dan bahkan makanan-makanan kemudian tertinggal sehingga menjadi busuk. Bahkan kali ini Luso memahami bahwasanya ini mungkin waktu yang cukup lama rumah ini ditanggalkan oleh pemiliknya. Maka dari itu terlihat kosong dan juga terlihat berserakan, bahkan sangatlah kotor. Tak lama setelah Lidian pun kemudian berkata kepada Luso dan mengingatkan sesuatu kepada Luso. Lihat, ada tempat tidur bayi di sana saat itu dan bayinya sedang berbaring di dalamnya. Meskipun dia sangat sakit, dia tidak menangis atau membuat masalah. Ucap Lidian menjelaskan pada waktu itu ketika dia mencuri labu yang kemudian ada di rumah tersebut. Lebih tepatnya Lidian mencurinya tepat di arah sana. Dan Lidian kemudian menjelaskan hal itu bahwasanya dulu ada kemudian rak bayi yang ada di sana dan kemudian Lidian mencuri labu beserta kain itu di sana. Ya, saya pikir pada saat itu dia berbeda dan akan mencapai hal-hal yang hebat ketika dia besar nanti. Ucap Lidian menjelaskan hal itu kepada Luso. Nampaknya sebenarnya di sini Lidian mengetahui apa yang dipikirkan oleh Luso. Bahkan di sini Lidian sebenarnya bingung. Apa yang ia curi ternyata milik dari Raja Surgawi ke-9. Bahkan ketar-ketir Lidian pun bingung, jika itu dia maka sebenarnya dia tidak ingin mencurinya pada waktu itu. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Lidian pun ingin mencari bagaimana rak itu bisa berpindah ke tempat yang lain. Tak lama setelah itu sebenarnya Luso kemudian mendengarkan Lidian secara seksama. Dan kemudian di sini Luso berkata kepada Lidian, "Yuk tebak, aku bayi itu." Ucap dari Luso mengatakan itu kepada Lidian. Sebenarnya di sini Luso bertanya kepada Lidian apakah Lidian itu mengetahuinya. Dengan sangat malu-malu di sini sebenarnya Lidian sudah mengetahui apa yang kemudian dipikirkan oleh Luso, bahwa itu semua adalah Luso. Sambil mendekati Luso, di sini Lidian pun sedikitnya cukup ragu. Ia pun kemudian berkata kepada Luso, "Aku tidaklah bodoh." Ucap dari Lidian mengatakan itu. Dari rangkaian ini semua, Lidian memikirkan bahwasanya mungkin itu terkait dengan Luso, atau semua itu terkait dengan Luso. Maka dari itu, tidak akan mungkin Luso akan mengajak Lidian yang praktisi sederhana untuk mengajaknya mencari informasi sedetail itu. Bahkan mencari wanita yang kemudian membawa bayi tersebut dan kemudian merawatnya. Kalau bukan, itu adalah Luso.
Selang beberapa saat kemudian di sini Chengki kemudian mendekat ke arah Lusu dan berkata kepada Lusu. Saat Lusu bersama dengan Lidian ngobrol santai. Hei saudara Su, datanglah lihatlah. Ucap Chengki mengatakan itu kepada Lusu. Sontak Lusu kemudian berjalan ke arah Chengki dan melihat apa yang dikatakan Chengki tersebut. Tak lama setelah itu di sini Lusu dikagetkan di sana tengah ada rak bayi yang kemudian tersusun cukup rapi. Meskipun di dalamnya kemudian terlihat cukup mengejutkan, di sini membuat Lidian pun merasa khawatir. Ia sampai berkata kepada Lusu dan juga orang-orang yang lain, "Ah ya, itu buayan itu," ucap dari Lidian kemudian mengatakan bahwasanya itu adalah buayan yang kemudian dulu pernah ada bayi di dalamnya dan kemudian labu di sampingnya dan kemudian lap yang kemudian menyelimuti tubuh dari bayi tersebut. Sontak membuat Lidian pun tercengang. Ia memahami sosok di mana bayi itu telah menangis di dalam keranjang tersebut. Tak lama setelah itu di sini nampaknya orang-orang itu kemudian masuk ke dalam rumah atau kamar tersebut. Tapi dengan cincin ruang milik Xiaoyu di sini, buayan itu kemudian diambil oleh Xiaoyu dan dimasukkan langsung ke dalam cincin ruangnya. Dan kali ini membuat Lidian pun tercengang. Bagaimana mungkin itu bisa diambil oleh Xiaoyu dengan begitu cepat? Buses! Sontak di sini, Lusu kemudian menatap Lidian. Lantas Lusu berkata kepada Lidian, "Di mana tempat tidurnya?" Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Lidian. "Ah ini," ucap dari Lidian mengatakan itu. Ia pun kemudian sedikit takut dan menunjuk ke arah yang lain. Nampaknya Xiaoyu telah mengambil itu dan memasukkannya ke dalam cincin ruang miliknya. Setelah beberapa menit kemudian, lantas Lusu pun berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, mengapa kamu memasukkan buayan itu ke dalam cincin luar angkasamu?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Tapi di sini dengan polos Xiaoyu mengatakan bahwasanya itu adalah souvenir atau kenang-kenangan. "Saya menyimpan sebagai kenang-kenangan," ucap dari Xiaoyu mengatakan itu. Nampak di sini Lidian pun tercengang mendengar perkataan dari mereka berdua. Dan bahkan di sini Xiaoyu dengan gampang memasukkannya ke dalam cincin ruangnya. Lidian tidak bisa mengatakan apa-apa dan di sini dia hanya bengong saja melihat dua sejoli tersebut. Tak lama setelah itu Cheng Zuan kemudian datang kepada Lusu dan memberitahukan sesuatu kepada Lusu terkait informasi di mana keberadaan perempuan tersebut. "Hei saudara Su, saya menemukan kepala rumah tangga dalam Singsei, atau lebih tepatnya Sengsesi. Orang itu berada di tempat yang lain. Itu adalah rumah yang dilokasikan oleh pabrik lebih dari 20 tahun yang lalu dan dia selalu tinggal di sini tidak berubah." Informasinya yakni Xiang Sesi, orang yang kemudian merawat Lusu ketika dia kecil. Dan pada waktu itu, ia yang kemudian membawa buayan itu, atau lebih tepatnya Lusu berada di rumah ini. Dan itu bekas pemilik pabrik. Dan setelah itu tidak digunakan sama sekali. Ucap Cheng Zuan menjelaskan itu kepada Lusu. Belakangan dengan relokasi penduduk Los Angeles dia kini dimukimkan kembali di Mangcheng. Ucap dari Cheng Zuan menjelaskan itu bahwasanya perempuan itu kali ini telah dipindahkan ke tempat yang lain. Dan di sini juga dari sini mereka akan pergi ke tempat tersebut untuk menemui perempuan tersebut. Setelah akan bergegas di sini, Lidian berkata kepada Lusu, "Aku tidak bercanda, aku menemukannya bukan?" Ucap dari Lidian mengatakan itu. Di sini Lusu kemudian memberikan apresiasi kepada Lidian. "Nah, Anda adalah orang yang jujur," ucap Lusu mengatakan itu. Di sini sebenarnya hati Lidian pun sedikit berbunga. Meskipun begitu dia pun takut jika Lusu kemudian memberikan ancaman kepada dirinya. Sambil menyeka mukanya di sini Lidian lantas berkata kepada Lusu, "Bagaimana dengan pergantian saya?" Ucap dari Lidian mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini dia ingin pertukaran dan ingin mendapatkan sesuatu imbalan untuk bebas dari tahanan. Setelah mengatakan itu secara langsung kepada Lusu, nampaknya Lusu kemudian di sini berkata kepada Lidian akan menepati semua janji yang dikatakan sebelumnya.
Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Lidian. Di sini Lidian pun tidak kemudian mengatakan sepatah kata pun setelah Lu Su mengatakan janjinya itu akan ditepati. 2 menit berselang, di sini Lidian kemudian berkaca-kaca dan kemudian berkata kembali kepada Lu Su. Itu bagus. Raja Surgawi ke-9, apa yang akan saya lakukan jika saya benar-benar tidak dapat menemukan perempuan tersebut? Ucap dari Lidian mengatakan itu kepada Lu Su. Tapi di sini Lu Su pun kemudian cemberut dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda merasa menyesal? Ucapnya mengatakan itu kepada Lidian, yang membuat Lidian kemudian getar-getir menatap Lu Su. Nampaknya Lu Su pun tak akan main-main dan akan mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar Lidian. Lidian kemudian menangis dan menatap Lu Su, dan ia pun berkata lagi, jadi kau membuatku takut sekarang. Ucap dari Lidian mengatakan itu. Lu Su pun kemudian menepuk bahunya dan berkata, aku tidak menakutimu. Ucapnya kepada Lidian. Lu Su kemudian mengeluarkan trisulannya lagi dan kali ini dia versi bocah iblis. Ia kemudian berkata kepada Lidian, saya ingin Anda pergi ke bawah tanah dan bertobat. Ucapnya mengatakan itu dan membuat takut Lidian. Kali ini Lu Su tidak akan main-main. Ketika Lidian tidak mampu untuk mencari perempuan tersebut, maka Lidian akan dikirim ke neraka. Dan emosi negatif pun muncul dari Lidian plus 666. Kali ini Lidian pun ketar-ketir jika Lu Su dengan mode iblisnya. Dan kali ini dia tidak akan bisa kabur lagi atau mencuri lagi atau merampok lagi, dan mungkin itu adalah ajalnya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Shin diperlihatkan Lu Su dan teman-temannya pergi untuk menemui perempuan itu yang telah dipersiapkan di tempat lain, atau lebih tepatnya diungsikan ketika dulu jalur luar angkasa telah dibuka dan pertempuran telah terjadi. Di sini nampaknya Lu Su berkendaraan mobil dengan teman-temannya pun kemudian mengarah ke suatu tempat, di mana tempat tersebut terasa cukup asri dan kemudian sangat teratur. Ia berhenti di rumah tersebut yang disubsidi oleh pemerintah atau disubsidi oleh negara, dan kali ini Lu Su mengetahui semua orang yang diungsikan berada di situ, terutama Xiangxi yang kemudian merawat dirinya sejak kecil. Sesampainya di sana, Lu Su pun sedikitnya terkejut dan dia menemui seseorang yang ada di sana. Ia kemudian berkata kepada penjaga yang ada, halo, Anda adalah orang yang bertanggung jawab mengelola area ini bukan? Tanya Lu Su kepada orang tersebut. Kami di sini sedang mencari seseorang. Ucapnya mengatakan itu. Nampak orang itu kemudian sebenarnya sudah tahu apa yang ditargetkan atau seseorang yang kemudian dituju oleh jaringan surgawi. Ini adalah jaringan surgawi, ucap dari orang tersebut mengatakan dalam hatinya. Ia sudah mengetahui bahwasanya ia semua adalah jaringan surgawi, dan pada waktu itu dia akan melakukan sesuatu dan akan mengantarkan Lu Su ke tempat tersebut. Oke, jadi siapa nama orang yang kamu cari? Ucap orang tersebut mengatakan kepada Raja Surgawi ke-9, Xiangxiuxi. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada penjaga tersebut. Sontak di sini penjaga tersebut pun kemudian bersiap untuk memanggil Xiangxiuxi. Karena di sini tidak ada bel atau sesuatu yang lain, maka orang tersebut kemudian meneriaki Xiangxiuxi yang kemudian ada di sana. Xiangxiuxi, Xiangxiuxi, woi, keluarlah kau. Ucapnya mengatakan itu sambil berteriak-teriak. Nampaknya teriakan itu mampu didengar oleh Xiangxiuxi, dan di sini dia pun kemudian berteriak lagi dan berharap Xiangxiuxi bersedia untuk segera keluar. Dengan teriakan tersebut di sini Lu Su pun nampaknya tercengang. Bagaimana mungkin orang tersebut kemudian langsung mengatakan itu dan bahkan memanggilnya secara langsung dengan panggilan Xiangxiuxi. Xiangxiuxi, seseorang akan datang untukmu, ucapnya lagi sampai membuat Lu Su tercengang. Di sini Lu Su pun bingung bagaimana mungkin Xiangxiuxi kemudian dipanggil dengan perkataan itu. Tapi tak lama setelah itu dari belakang kemudian datang seseorang yang kemudian berjalan menuju ke arah Lu Su. Bagaimana dengan memanggil jiwa? Apa yang kamu teriakan? Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu jaringan surgawi kemudian dikagetkan oleh seseorang yang kemudian membuka pintu dari belakang. Buah, buas.
Jaringan surgawi kemudian menoleh ke arah sana dan tiba-tiba ada orang perempuan bertubuh kekar yang kemudian berjalan menemui Lusu. Lebih tepatnya menemui jaringan surgawi. Lusu kemudian menoleh ke arah lain dan mengetahui itu adalah Xiang Xuexue, orang yang kemudian merawat dirinya 18 tahun yang lalu. Lantas di sini Xiang Xuexue pun kemudian berkata kepada jaringan surgawi, "Siapa yang mencari saya?" Ucapnya mengatakan itu dan kemudian berjalan ke arah Lusu. Seketika itu, Lusu pun menyadari bahwasanya apa yang dikatakan Lidian itu memang benar. Sosok perempuan itu adalah perempuan yang bertubuh kekar yang memiliki otot yang sangat besar. Bahkan Xiang Xuexue itu tidak mampu diramal oleh Lidian. Lantas Xiang Xuexue pun berkata kepada Lusu, "Apa yang sedang Anda cari?" Ucapnya mengatakan itu. "Begitu banyak orang, jelas itu bukan latar belakang kecil," ucap dari Xiang Xuexue mengatakan dalam hatinya. Di sini Xiang menyadari bahwasanya mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Mungkin itu adalah sesuatu yang besar, bahkan bukan sesuatu yang kecil. Pikir dari Xiang Xuexue menebak apa yang akan dikatakan oleh bocah yang ada di depannya. Sontak di sini, Lusu dengan tenang kemudian memberikan auranya. Ia mengetahui bahwasanya orang yang ada di depannya itu adalah orang yang merawat dirinya. Di sini aura kemudian memancar deras dan orang tersebut menyadari bahwasanya di depannya adalah orang yang sangat kuat, yakni aura kekuatan Lusu. Lusu kemudian dengan santai berkata kepada Xiang, "Halo, apakah Anda membesarkan bayi 18 tahun yang lalu?" Ucap dari Lusu mengatakan itu dan bertanya secara langsung kepada Xiang, apakah benar Xiang itu pernah membesarkan bayi. Tak lama setelah itu di sini sontak Xiang pun kemudian kaget dengan ucapan dari Lusu. Lantas Xiang pun memikirkan mungkin ini adalah bocah tersebut. "Anda bagaimana? Anda tahu siapa kamu?" Ucap dari Xiang Xuexue mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Xiang pun terkejut dengan perkataan dari bocah yang ada di depannya dan ingin tahu apa yang kemudian dikatakan bocah tersebut. Lusu kemudian dengan tenang berkata lagi kepada Xiang, "Bayi itu," ucapnya mengatakan itu dengan berterus-terang. Selang 2 menit kemudian, Lusu pun kemudian berkata lagi, "Dari mana asalnya?" Tanya dari Lusu kepada Xiang Xuexue. Di sini, Xiang kemudian menundukkan kepalanya dan kemudian dengan lemah lembut mengatakan itu kepada Lusu. "Aku mengambilnya," ucap dari Xiang Xuexue mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya Xiang kemudian menceritakan sesuatu kepada Lusu kronologi di mana dia mengambil bayi itu. Xiang pun kemudian berkata, "Ini cerita panjangnya. Pada suatu ketika, pada waktu itu aku sedang berjalan-jalan." Ucap dari Xiang mengatakan itu kepada Lusu. Bahkan dia mengatakan bahwasanya dia mengambil bayi itu ketika ada orang yang kemudian dikejar oleh seseorang. Pada waktu itu, Xiang kemudian menjelaskan ceritanya. 18 tahun yang lalu, ketika saya sedang berjalan dan waktu itu ada gerimis yang kemudian mengundang. Seorang praktisi kemudian datang dan kemudian berjalan di atas dan di bawah. Bahkan di situ ada perempuan yang kemudian dikejar oleh seseorang. Bahkan praktisi yang dikejar itu adalah perempuan dan yang mengejar itu cukup berjumlah banyak. Ia kemudian menargetkan seorang perempuan. Pada waktu itu perempuan itu berada di depan saya sesuai dengan cerita yang ada di novel. Maka Mimin terus gacor aja. Pada waktu itu perempuan itu kemudian dikejar oleh praktisi itu. Dan lebih tepatnya dibunuh oleh semua praktisi yang ada di sana. "Mengejar, jangan biarkan dia kabur," ucap seseorang di sana mengatakan itu kepada perempuan itu. Bahkan di sini perempuan itu sudah ditargetkan oleh banyak orang. Dan pada waktu itu ada label yang ada di tangan kiri dari gerombolan tersebut. Tak lama setelah itu saya baru saja keluar dari shift malam dan bersiap-siap untuk pulang. Tapi nampaknya ia kemudian melewati saya dan saya tidak berkata apapun dan membiarkan orang tersebut lewat begitu saja. Tapi setelah sampai di depan rumah, di sini nampaknya saya kebingungan. Di sini saya dikagetkan oleh sesuatu. Bahkan angin itu cukup sangat luar biasa atau cukup keras. Tiba-tiba ada seseorang yang kemudian lewat begitu saja dengan sangat cepat. Wush 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 wush. Mungkin itu suara dari yang ditimbulkan oleh seorang praktisi yang kemudian berlari dengan sangat cepat. Apakah ini ilusi saya?
ucap dari Xiang Xiuxi memikirkan hal tersebut. Ia kaget karena ada praktisi yang kemudian lewat begitu saja. Bahkan ada perempuan yang kemudian lewat begitu saja dengan kecepatan penuh. Di sini Xiang Mun memikirkan sesuatu, mungkin ada sesuatu yang aneh. Setelah siang kemudian berjalan di tengah malam yang pada saat itu hujan. Di sini ada sesuatu yang aneh ketika dia berada di depan rumah yang ia huni. Dari mana kotak itu berasal? Ucap dari Xiang Xue mengatakan itu. Ia mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang aneh, yakni kotak yang kemudian di sampingnya ada labu berwarna ungu. Ia pun kaget bahwasanya di situ ada seorang bayi yang kemudian digeletakkan di situ, dan nampaknya di sini bayi ini telah dititipkan di tempat tersebut atau digeletakkan di tempat tersebut. Sebenarnya di sini Xiang Xiuxi pun bingung kenapa ada bayi di sini, dan dia bingung untuk mengurusnya. Pada waktu itu bayi itu telah berada di dalam kotak dan kemudian ada labu di sampingnya dan diselimuti oleh sejari kelap. Dan kali ini Xiang Xu kemudian menjelaskan itu kepada Lu Su bahwasanya itu adalah kronologi ketika dia menemukan bayi di depan rumahnya. Dan pada waktu itu pula dan sampai pada waktu itu Xiang Xu kemudian merawatnya hingga ia titipkan ke panti asuhan, dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.